Halo sahabat Kapas, berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membantu keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan tentunya bersiap ke surga. Dan kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik dan penting dengan judul mengatasi konflik dalam rumah tangga. Main layangan di tengah lapangan, jangan sampai talinya putus. Konflik rumah tangga bukanlah halangan bila selalu ada Kristus. Lantas bagaimanakah keluarga Kristen menyikapi dan mengatasi konflik dalam rumah tangga? Temukan jawabannya sesaat lagi, tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan untuk membahas topik kita, saat ini sudah hadir bersama kami di studio Cornelius Media, narasumber kita yaitu keluarga Pendeta Jacob Poliih. Pendeta Stephen Jacob Emin saat ini melayani sebagai salah satu tenaga pengajar di Fakultas Filsafat Universitas Kelabat dan juga merupakan kepala asrama pria di Universitas Kelabat. Sedangkan Ibu Ice Rosali Jacob Poliih SM saat ini melayani sebagai salah seorang staf di Unclub Information Center dan keluarga ini dikaruniai Allah dua orang putra, Rolando dan Jonathan Jacob. Keluarga Pendeta Jacob Poliih adalah keluarga yang memiliki begitu banyak pengalaman dalam pelayanan, berdedikasi, dan selalu mau berbagi. Langsung saja kita sapa narasumber kita. Shalom Pendeta Stephen Jacob dan Ibu. Shalom. Apa kabarnya Pendeta dan Ibu? Baik, sehat ya? Baik, sehat. Luar Puji biasa. Tuhan, luar biasa. Senang sekali kita boleh berjumpa dalam kesempatan kali ini dalam program Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga Cornelius Media. Dan terima kasih sudah mengambil kesempatan untuk menjadi narasumber kami di tengah-tengah banyak kesibukan. Untuk memulaikan diskusi kita, Pendeta Jacob dan Ibu, mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, sebab Engkau baik, kasih setiamu tiada berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau memberi kami kesempatan untuk berjumpa kembali di dalam program Kapas Cornelius Media. Kami berdoa ketika kami akan mendiskusikan hal-hal yang rohani. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi sahabat Kapas yang menyaksikan program kami. Berkati narasumber kami, keluarga Pendeta Jacob Poliih, agar mereka boleh menginspirasi melalui diskusi kami pada saat ini. Terpujilah Engkau Bapa, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Pendeta Jacob dan Ibu, topik kita saat ini adalah mengatasi konflik dalam rumah tangga. Nah kira-kira mengapa topik ini penting untuk dibahas, diulangi lagi? Silakan Pendeta. Ya memang terima kasih Pendeta Widodo. Kalau kita bicara mengenai konflik, di dunia ini banyak terjadi konflik. Konflik di dalam rumah tangga, konflik antar penduduk di mana mereka tinggal, kemudian sampai kepada konflik antar negara. Tetapi pada saat ini tentu kita bicara tentang khusus untuk keluarga. Nah, konflik terjadi sebenarnya itu bermula dari Taman Eden. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 1, Kejadian pasal 2 itu, di sana tidak ada konflik. Oleh karena Tuhan tidak menciptakan konflik. Ketika Dia menciptakan manusia, Adam dan Hawa, Tuhan katakan baik ciptaannya. Betul. Jadi tidak ada konflik di dalam ciptaan Tuhan itu. Nah, ketika memasuki pasal 3, barulah terjadi konflik. Terjadi konflik itu oleh karena ada dosa. Ketika manusia itu melanggar perintah Tuhan, maka disitulah terjadi konflik antara Allah dengan manusia. Bukan hanya Allah dengan manusia, tetapi manusia dengan manusia itu sendiri. Betul. Yaitu Adam dan Hawa. Jadi terjadi konflik antara vertikal Allah dengan
manusia, juga konflik horizontal sesama manusia, yaitu Adam dan Hawa. Nah, akibat daripada konflik ini di dalam Kejadian pasal 4, yaitu terjadi pembunuhan, terjadi pertumpahan darah, terjadi perselisihan, di mana anak-anak dari Adam dan Hawa itu, yaitu Kain dan Habel, ketika mereka tidak ada persesuaian, tidak ada penerimaan satu dengan yang lain, maka terjadilah konflik, yaitu perseteruan, ya, kemudian ada kematian, pembunuhan, sehingga dari situlah turun-temurun generasi kepada generasi sampai kita dewasa ini terjadi konflik. Itu konflik di dalam rumah tangga antara suami dan istri, orang tua dengan anak, dan siapa saja di dalam rumah tangga itu terjadi konflik oleh karena terjadi satu perbedaan. Jadi konflik itu karena terjadi satu perbedaan antara suami dan istri, orang tua dan anak, dan lain-lain, sehingga terjadi konflik karena adanya perbedaan. Jadi ini penting ya pendeta untuk dibahas ya? Ya, penting sekali. Oleh karena banyak orang tidak memahami penyebab daripada konflik itu. Baik. Ketika kita sudah mengetahui jalan keluar, bagaimana mengatasi konflik itu, maka kita bisa mengerti. Dan memang Pendeta Widodo, sebenarnya Tuhan, kalau kita baca dalam Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-15 itu, sebenarnya itu adalah way out, jalan keluar, good news bagi manusia sekarang ini. Ketika mereka mengalami perselisihan, Tuhan sudah berjanji kepada manusia bahwa Dialah yang akan mengatasi konflik itu. Baik. Dan Yesus secara khusus datang ke dunia ini lewat penebusannya, kematiannya di kayu salib, itu sebenarnya mengakhiri daripada konflik. Oleh karena kan yang memulai itu adalah setan di dalam Kejadian pasal 3. Dan Yesus datang ke dunia ini adalah mengakhiri semua perbuatan yang sudah dibuat oleh setan. Jadi jaminan sebenarnya bagi manusia adalah Yesus Kristus ketika dia mati di kayu salib. Baik, kalau menurut Ibu, mengapa topik ini penting untuk kita bahas? Bagi saya pribadi, topik ini sangat penting untuk dibahas. Oleh karena mengingat di dunia ini banyak rumah tangga yang sudah terbentuk. Betul. Nah, rumah tangga yang terbentuk ini beragam. Ada yang sudah terbentuk sejak dia berumur 16 tahun, berumur 20 tahun, bahkan ada yang nanti terbentuk umur 40 tahun. Nah, mengapa topik ini sengaja diangkat? Ini merupakan satu gambaran bahwa rumah tangga di dunia ini sebenarnya itu penuh dengan perbedaan sehingga terjadi konflik. Ya. Baik. Jadi tetap ada konflik. Tetap ada konflik. Nah, konflik apa itu yang misalkan di dalam rumah tangga muda, tentu umur mereka belum pas untuk mereka menikah. Itulah awal konflik. Kemudian menikah juga di umur 40, itu juga akan terjadi konflik. Apa sebab? Kalau pasangannya tidak sesuai umur, 40 dan 20 tentu akan berbeda pendapat, dan di situ ada perbedaan, terjadilah konflik. Makanya diangkat ya topik ini. Makanya harus diangkat. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Ya. Nah, ngomong-ngomong tentang konflik ya, kira-kira apa sebenarnya definisi atau apa yang dimaksud dengan konflik itu sendiri? Mungkin kita sudah mengerti, tetapi ada sahabat-sahabat Kapas yang masih tanda tanya bingung, apa sih sebenarnya konflik dalam rumah tangga itu? Silakan Pendeta dan Ibu boleh memberikan pencerahan. Oke, terima kasih Pendeta Widodo. Memang kalau kita membaca di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik itu adalah percekcokan, itu pertama. Jadi kalau terjadi cekcok satu dengan yang lain, itu satu konflik. Kemudian perselisihan. Jadi arti daripada konflik itu percekcokan, perselisihan, dan pertentangan. Jadi kalau terjadi percekcokan, terjadi pertentangan di dalam ruang lingkup keluarga misalnya, karena kita sedang bicara keluarga,
itu satu konflik. Baik. Nah, ada satu buku juga yang ditulis oleh Max Wayne, Treadwell, dalam bukunya Conflict Ministry in the Church. Dia bilang begini, konflik itu adalah situasi di mana dua orang atau lebih merasa kemauan salah seorang saja dipenuhi, bukan keduanya. Jadi kalau dua orang suami dan istri, hanya satu yang dipenuhi kemauannya, kemudian yang satu tidak, Itulah konflik. maka itu konflik. Jadi kalau istri kemauannya hanya dipenuhi dan kemudian istri tidak memenuhi suaminya, apakah ada pikiran atau kemauan, tentu itu akan terjadi konflik antara suami dan istri. Jadi itu saya kira yang kita boleh dapati kenapa ya, atau pengertian daripada konflik itu. Baik, jadi artinya ada ketidakseimbangan ya di dalam hubungan rumah tangga dan menurut penulis buku yang tadi pendeta sebutkan, itulah konflik. Baik, terima kasih pendeta. Jelas sekarang tentang apa itu konflik. Nah, apa penyebab atau hal-hal apa yang bisa mengakibatkan konflik dalam rumah tangga ini terjadi? Bolehkah pendeta dan ibu memberikan penjelasan? Ya, jadi di dalam rumah tangga pada umumnya kan tadi saya sudah katakan kenapa topik ini kita harus angkat ya. Nah, biasanya dalam rumah tangga banyak sekali perbedaan. Betul. Masalah sabun saja jadi perbedaan. Masalah odol salah pencet saja itu jadi konflik. Betul. Nah, apalagi dalam rumah tangga yang masih muda, contoh. Nah, rumah tangga yang masih muda, kawin umur muda, nah banyak keinginan-keinginan kemudaan mereka, misalnya suka jalan-jalan, yang satu suka tinggal di rumah. Apalagi perbedaan umur. Umur 40 tahun kawin dengan umur 20 tahun. Yang 20 tahun masih suka jalan-jalan dan 40 tahun sudah suka tinggal di rumah. Pulang kerja mungkin dia lebih aman untuk tinggal dalam rumah ya pendeta. Nah, kemudian si rumah tangga yang muda ini yang berbeda umur ini, di dalam rumah tangga tentunya untuk seorang lelaki yang sudah dewasa, yang sudah cukup umur, tentu ada peraturan-peraturan yang dia buat di rumah. Untuk istri dan kemudian untuk calon anak-anaknya nanti untuk rumah tangga muda. Nah, sering terjadi konflik oleh karena perbedaan dari dua kepribadian. Nah, dari sang bapak dan sang ibu ini sukanya masing-masing misalnya makanan. Ya, makanan berbeda selera. Yang satu suka nasi goreng, yang si istri sukanya mie kuah. Nah, mie yang berkuah. Nah, di dalam perbedaan tersebut, yang masakan si istri, yang mengolah makanan kan si istri. Nah, tentunya si istri ini akan memasak tentu sesuai selera. Ketika diatur di meja makan, sang suami mengatakan seperti ini, kenapa tidak dibuatkan saya nasi goreng? Si istri bilang, kan saya sudah mau ke kantor. Kenapa tidak makan saja makanan yang sudah di atas meja yang sudah disajikan? Nah, pada saat itu bisa saja terjadi konflik. Oleh karena saya mau bekerja, saya suka makan pagi nasi goreng. Si istri sukanya mie yang berkuah. Nah, disitulah perbedaan terjadi konflik. Nah, seperti itu kira-kira pendeta. Kemudian dalam soal selera belanja. Nah, mungkin kalau kita wanita ya, kita seorang wanita atau para pemirsa yang merasa bahwa hobinya adalah belanja, maka harus dipikir-pikir dulu, ya toh? Pikir-pikir dulu. Mau jalan dengan suami yang tidak suka keliling-keliling jalan yang panjang, kemudian si istri maunya dia keliling-keliling. Nah, di situ juga terjadi perbedaan. Si suami maunya, oh saya perlu dari rumah, saya rencanakan ini yang saya harus belanja. Saya to the point saja ke toko ini belanja, langsung pulang. Si istri tidak bisa begitu. Nah, disitulah terjadi awal konflik. Nah, bagi rumah tangga juga yang sudah punya anak misalnya. Oh, anaknya sangat disayang untuk anak yang pertama. Yang kedua, sayang, tapi kemungkinan yang pertama yang diutamakan untuk memenuhi segala dia punya kebutuhan. Si ayah maunya, oh saya mau
anak yang kedua itu harus dituruti juga dia punya kemauan. Nah, di situ oleh karena ada perbedaan, kasih sayang mungkin, perhatian mana yang terutama, terjadi juga konflik. Nah, kira-kira begitu Pendeta. Jadi intinya adalah perbedaan pasti membawa konflik ya dalam rumah tangga. Entah suami, istri, anak-anak, orang tua dan lain sebagainya. Mungkin ada yang ingin ditambahkan Pendeta? Silakan. Bisa saja kan ada suami ketika mendidik anak dalam rumah tangga berbeda dengan konsep mendidik dari seorang istri terhadap betul. Nah, disitulah satu konflik yang terjadi. Kalau suaminya mau anak itu harus bangun pagi, kemudian cepat pergi ke sekolah, mungkin istri bilang barangkali jangan terlalu cepat. Nah, gitu. Nah, jadi ada perbedaan di situ. Dan kemudian ada juga perbedaan kepribadian. Dan situ seringkali terjadi konflik. Jadi yang suami barangkali dia melankolit. Nah, ini melankolit ini kan dia suka yang perfeksionis. Sementara kan yang istri mungkin ya sanguin ya. Sanguin. Nah, ini istri ini dia suka kalau boleh selalu menonjol. Ada suka populer dan lain-lain. Banyak aktivitas yang dia buat. Nah, itu kepribadian seringkali juga terjadi konflik. Oleh karena kan mereka datang dari latar belakang yang berbeda. Tetapi sebenarnya tadi kita dapati bahwa sebenarnya konflik-konflik ini sebenarnya bisa diatasi kalau perbedaan-perbedaan itu bisa disesuaikan. Ya. Bisa disesuaikan oleh karena memang kita dapati dalam situasi di mana kita tinggal. Kalau tadi Ibu Ros sudah katakan bahwa belanja kan. Nah, ada juga konflik kan dalam rumah tangga dari segi bagaimana kalau suami dan istri itu sama-sama bekerja. Betul. Ketika dia mau pergi ke kantor, kan? Ini suami, ya ini secara umum bukan? Ya. Secara umum suami itu seringkali cepat, secara sederhana kalau boleh cepat pergi ke kantor. Dalam 1 jam siap. Ya. Dalam setengah jam atau 15 menit itu sudah siap. Siap. Kalau istri, ibu-ibu ini kan kalau boleh suami itu jam 7.10 sudah selesai. Kalau istri biasanya ada 9.30 baru selesai. Bayangkan kalau suami harus menunggu kan? Sudah di dalam mobil tunggu istri, masih ada di depan kaca. Nah, ini kan satu konflik ya. Konflik. Karena memang perbedaan perbedaan antara suami dan istri kan. Laki-laki dan perempuan. Iya. Jadi di mana ada perbedaan yang tidak bisa disesuaikan pasti terjadi konflik ya. Jadi Pendeta dan Ibu setuju ya. Saya mau tutup segmen ini dengan satu pernyataan dari seorang penulis Kristen bahwa rumah tangga atau pernikahan adalah sekolah yang tidak pernah ditamatkan. Kalau begitu setuju atau tidak bahwa keluarga itu adalah sekolah di mana kita belajar perbedaan-perbedaan yang ada untuk disesuaikan bersama. Betul ya Pendeta? Memang betul itu. Jadi sekolah di dalam rumah tangga itu tidak akan berhenti. Betul. Tidak akan tamat. Ya. Gitu. Tidak akan diwisuda. Betul sekali. Karena memang ketika memasuki rumah tangga, disitulah dia terus belajar bagaimana memahami kehidupan dari suami dan istri. Sampai sama-sama blending ya, menjadi satu. Iya, bisa disesuaikan. Terjadi persesuaian antara suami dan istri itu di dalam rumah tangga. Baik, terima kasih Pendeta Stephen Jacob dan Ibu. Menarik sekali perbincangan kita. Dan sahabat Kapas, puji Tuhan sejauh ini kita sudah membahas tentang apa itu konflik dalam rumah tangga dan lebih banyak lagi tentang penyebabnya yang pada dasarnya adalah perbedaan-perbedaan yang muncul di dalam kehidupan berumah tangga. Pendeta Stephen Jacob dan Ibu, kita akan jeda sejenak dan sahabat Kapas jangan beranjak dulu sebab setelah yang satu ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang mengatasi konflik dalam rumah tangga. Kami akan kembali sesaat lagi dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan.
Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang mengatasi konflik dalam rumah tangga. Pendeta Jacob dan Ibu, kira-kira apa saja sih dampak negatif atau akibat dari konflik yang terjadi di dalam rumah tangga, khususnya rumah tangga Kristen yang kita bicara? Silakan. Ya, memang untuk mempertahankan rumah tangga bahagia atau untuk mempertahankan supaya tidak terjadi konflik itu memang agak sukar di dalam satu keluarga yang datang dari latar belakang yang berbeda seperti yang kita sudah utarakan tadi. Tetapi bagi keluarga Kristen, ya, itu tidak sulit sebenarnya ketika kita mau bersama dengan Yesus. Tetapi ada dampak sebenarnya. Ada dampak ketika terjadi konflik, maka pertama itu salah paham, kan seringkali salah paham. Betul. Kemudian dampaknya bisa marah, suami marah kepada istri, istri marah kepada suami. Dan dari marah itu kan ada dendam. Dan kemudian karena dampaknya adalah kalau itu dampak itu tidak bisa diatasi, maka bisa sampai kepada perceraian. Nah itulah yang mungkin kita sahabat Kapas di rumah dan di mana saja. Tentu kita tidak mau dampak ini terjadi di dalam rumah tangga kita. Betul. Terjadi konflik, ya, kemudian dampaknya marah, dendam, dan kemudian itu tidak bisa diatasi. Dan itu akan menimbulkan perceraian. Dan itu kan tidak mau diinginkan oleh suami, istri, atau anak-anak ketika mereka sudah punya anak. Terjadi perceraian. Dan itu dampaknya akan sangat luas. Baik dampak dalam rumah tangga, dampak keluarga antara suami dan istri, juga berdampak kepada lingkungan di mana mereka tinggal. Tentu juga berdampak kepada gereja. Betul. Dan itu yang kita tidak mau terjadi di dalam keluarga, oleh karena ada dampak-dampak yang terjadi ketika terjadi konflik di dalam rumah tangga. Mungkin Ibu ada yang ingin ditambahkan dari penyampaian pendeta tadi? Jadi misalnya kalau tidak saling mengalah ya di dalam rumah tangga. Betul. Sebenarnya kan yang paling penting di situ adalah saling pengertian lah antara suami dan istri. Si istri maunya begini, silahkan suami untuk mengerti situasi yang terjadi dalam rumah tangga. Oleh karena kalau suami istri ini tidak mampu untuk mengatasi masalah dalam keluarga antara konflik suami istri, makanya anak-anak juga nanti sebentar jadi bingung. Bingung ya. Ini saya punya mama, saya punya papa ini. Mau ikut mereka yang mana ini? Seperti berkelahi, tidak ada penghujungnya, tidak selesai-selesai juga. Nah, anak-anak dalam pikiran mereka sebagai dampak negatifnya adalah ketika mereka besar nanti, apa yang dilakukan oleh orang tuanya, itulah yang mereka lakukan. Nah, kalau misalnya di rumah tangga ini yang terjadi menjadi gambaran buat anak-anak, ayah memukul ibu, sebaliknya ibu memukul ayah, maka dalam rumah tangga anak tersebut di kemudian hari mereka akan seperti menjiplak ya. Kalau di sekolah mungkin meniru apa yang menjadi pengalaman bagi orang tua mereka, sehingga terjadilah kesinambungan antara masalah orang tua dan masalah anak. Diteruskan ya. Diteruskan. Seperti estafet begitu ya. Nah, itulah akibat. Kan ditiru, dicontohkan oleh anak-anak nanti. Betul. Jadi ini harus diwaspadai ya. Iya, harus diwaspadai. Jadi sebenarnya untuk rumah tangga di dunia ini tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Betul. Cuma karena keegoisan dari sang istri, egois dari sang suami, dipelihara terus-menerus, maka itu menjadi habit atau menjadi satu kebiasaan. Betul. Yang membuat anak-anak mereka tidak bertumbuh baik sampai mereka menikah nanti. Bahkan oleh karena ada orang tua yang seperti itu, seperti menjadi trauma bagi anak-anak mereka.
Sehingga untuk memasuki rumah tangga atau mau mencari pasangan hidup, mereka mengatakan seperti ini, menurut pengalaman. Coba Ibu Pendeta bayangkan, saya punya orang tua kehidupannya begitu. Kemudian saya mau mencari istri, saya tidak mampu memelihara istri. Kalau melihat ayah saya sering memukul ibu saya. Seperti itu ya, ada pengalaman yang disaksikan oleh seorang anak. Saya katakan kamu sudah dewasa, sudah 28 tahun, bahkan lebih mungkin. Kenapa kamu tidak cari pasangan? Saya trauma. Trauma ya. Ibu Pendeta, saya tidak bisa. Nah, hal-hal tersebut menjadi gangguan bagi mereka. Betul. Di dalam pertumbuhan kehidupan rohani mereka terganggu, kemudian kehidupan sosial lagi lebih terganggu, dan teristimewa untuk kehidupan mereka. Masa depan ya. Masa depan mereka. Mereka sudah tidak mau lagi ambil keputusan untuk menikah. Oleh sebab pengalaman dari orang tua mereka. Yang terjadi diawali dengan konflik. Iya. Oleh karena perbedaan. Iya. Dan tidak bisa diatasi. Mengapa mereka tidak mampu mengatasi? Nah, itu pertanyaan saya selanjutnya. Kenapa banyak keluarga Kristen yang tidak mampu mengatasi konflik dalam rumah tangga? Iya. Kira-kira apa alasannya, Pendeta? Di dunia ini beragam macam agama ya, beragam macam agama yang semua satu tujuan, yaitu tujuan ke surga. Iya, betul. Iya. Nah, di dalam keluarga ini mereka pasti akan selalu berdoa kepada Tuhan. Mereka akan selalu membuat ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Mereka akan selalu mengajak anak-anak mereka untuk selalu datang kepada Tuhan yang mereka percayai. Nah, kenapa ada masalah kecil saja mereka tidak bisa atasi? Karena mereka mungkin lupa, dan saat ini mungkin kita bisa ingatkan mereka ya, pemirsa di rumah atau di mana saja mereka berada, mereka bisa mempelajari sesuatu untuk mengatasi masalah. Berdoa kepada Tuhan, belajar firman Tuhan, mendekatkan diri dengan Tuhan, merangkul anak-anak kita untuk menjadi satu. Satu tujuan adalah berdoa kepada Tuhan untuk menikmati berkat-Nya. Betul. Nah, kenapa mereka tidak kuat? Pemikiran untuk melepaskan diri dari segala masalah yang datang kepada mereka. Kan banyak masalah-masalah rumah tangga. Bukan masalah perbedaan saja, tapi masalah misalnya keuangan mereka butuhkan, itu salah satu yang menjadi polemik dalam keluarga zaman sekarang. Gaya hidup, ya, kepada anak-anak muda juga yang mereka pelihara, mereka mempunyai keinginan yang lebih. Itu juga terjadi konflik, dan mungkin para orang tua di rumah mereka tidak sanggup untuk mengatasi masalah tersebut dengan minimnya pendapatan, contoh. Apalagi kita baru keluar dari masa COVID yang mengganggu kesehatan, contoh. Kemudian menjadi masalah juga di dalam keluarga. Nah, banyak orang yang tidak bisa keluar dari masalah dan mereka tidak bisa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tidak mampu untuk keluar dari konflik yang berkepanjangan. Nah, mungkin ada ayat-ayat Alkitab yang bisa Pendeta Yakob bagikan sebentar. Baik, jadi intinya adalah kurang dekat dengan Tuhan ya. Iya, kenapa mereka tidak mampu mengatasi masalah? Karena kurang dekat dengan Tuhan. Mungkin ada alasan yang lain, Pendeta? Atau bisa saja mereka barangkali sudah berdoa atau kurang berdoa. Bisa saja mereka mengulur-ulur waktu ketika ada konflik. Mereka tidak cepat untuk menyelesaikan itu masalah. Karena ada ego ya? Iya, karena ada ego di situ. Kan ada ibarat konflik itu kalau dibiarkan itu seperti rayap. Jadi rayap itu kalau dia semakin dibiarkan, itu bertambah dan itu akan merusak gitu kayu itu. Jadi seperti rumah tangga. Kalau konflik itu dibiarkan terus-menerus, tidak ada penyelesaian secara cepat, maka pasti rumah tangga itu akan hancur. Baik. Gitu. Baik. Atau mungkin kurang edukasi juga ya? Ya, kurang edukasi. Makanya sangat penting ya itu acara seperti ini, supaya kita bisa mengedukasi dan kemudian rumah tangga kita masing-masing, baik yang ada di rumah bisa
mengetahui dan kemudian bisa mempraktekkan Betul sekali, apa Pendeta. yang disampaikan. Nah, saat ini bolehkah pendeta dan ibu bagikan kira-kira langkah-langkah secara singkat, langkah-langkah apa saja yang boleh dilakukan oleh rumah tangga ketika menghadapi konflik supaya mereka boleh lepas dari konflik yang datang. Silakan pendeta dan ibu. Ya, jadi barangkali kalau tadi sudah banyak Ibu Rose katakan bahwa tentu mengatasinya dengan berdoa, Betul. ada ibadah. Kemudian saya tambahkan lagi tadi bahwa harus cepat sebenarnya harus mengatasi konflik itu. Dan kemudian ketika terjadi konflik di dalam rumah tangga itu harus diterima. Karena memang di dunia ini kita akan mengalami satu konflik. Konflik Betul. itu tidak akan habis-habisnya. Tetapi kalau kita terima itu dengan bijaksana, jadi suami menerima persoalan, perseteruan, konflik itu dengan bijaksana, dengan tidak cepat marah, begitu sebaliknya, saya kira itu salah satu hal-hal yang membuat rumah tangga itu akan tetap kuat, ya. Tetap kuat di dalam menyesuaikan diri dengan Perbedaan yang ada. perbedaan atau dunia ini. Jadi saya kira itu. Baik, terima kasih pendeta dan ibu. Luar biasa sekali perbincangan kita saat ini dan saya percaya ini membekali ya. Terima kasih sekali lagi dan sahabat Kapas, jangan kemana dulu sebab sesudah yang satu ini kita akan kembali dalam pembahasan mengatasi konflik dalam rumah tangga. Ya, masih bersama kami dalam program Kapas dan tidak terasa kita sudah tiba di segmen terakhir diskusi kita. Pendeta Stephen Jacob dan Ibu Rose, kira-kira apa yang Alkitab atau Roh Nubuat sampaikan tentang mengatasi konflik di dalam rumah tangga? Mungkin ada kiat-kiat yang boleh diambil dari ayat-ayat Alkitab atau mungkin dari pena inspirasi. Silakan Pendeta dan Ibu. Ya, terima kasih Pendeta. Memang kalau kita membaca Alkitab itu banyak sekali ayat-ayat di dalam Alkitab bagaimana mengatasi konflik di dalam rumah tangga. Tapi saya hanya mau mengambil ayat Alkitab di dalam Kolose pasal 4. Di dalam Kolose pasal 4 ayat 6 itu disebutkan, hendaklah kata-katamu itu senantiasa penuh kasih. Jadi kalau supaya tidak terjadi konflik, ya kata-kata, pembicaraan dalam rumah tangga itu suami dan istri itu harus penuh dengan kasih. Jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus beri jawab kepada setiap orang. Jadi ketika kita mengeluarkan kata-kata dengan bijaksana, dengan ramah tamah kepada suami, istri, atau kepada anak-anak, saya kira itu tidak akan menjadi konflik berkepanjangan. Oleh karena itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, betul. Ada juga di dalam buku Adventist Home, ya, dalam buku Adventist Home, rumah tangga Advent. Berbagai macam karakter, berbagai macam perangai, sering kali terdapat di dalam keluarga. Karena itu perintah Tuhan kepada kita semua, kepada keluarga-keluarga dengan berbagai karakter disebutkan bila mana terjadi itu katanya kepada setiap rumah tangga Kristen, apa yang harus kita katakan? Apa yang harus kita buat? Penahilam bilang begini, perasaan, tenggang rasa, ketabahan itu harus dipelihara dan kita harus jauhkan itu prasangka dan kita harus memperhalus kita punya karakter, kita harus memperhalus kita punya keharmonisan di dalam rumah tangga. Itu Penah Ilham menyebutkan demikian.
Baik. Jadi, Terima kasih. Dan itu hanya dimungkinkan kalau ada Kristus ya pendeta ya. iya. Kalau tidak ada Kristus, bagaimana tabiat diperhalus dan lain Betul. sebagainya. Hanya ada dengan Roh Kristus. Terima kasih sekali lagi pendeta. Sebagai penutup, pendeta Jacob dan Ibu, kira-kira pelajaran apa atau kesimpulan yang boleh kita tarik dari apa yang sudah kita diskusikan di dalam program Kapas kali ini tentang mengatasi konflik di dalam rumah tangga? Mungkin sekaligus dengan closing statement pendeta dan Ibu. Mungkin Ibu dulu. Iya, jadi kalau kita melihat permasalahan yang biasa terjadi di kalangan rumah tangga atau keluarga di atas dunia ini, mungkin untuk saling menerima ya, mengakui kelebihan suami, kemudian mengakui kelebihan anak-anak, kemudian menerima mereka apa adanya, itu mungkin bisa kita praktekkan dalam kehidupan berumah tangga dan berkeluarga, sehingga masalah apapun yang terjadi di dalam rumah tangga kita, terjadi konflik, apakah itu besar, sedang, ataupun kecil, tentu kita bisa keluar dari permasalahan ini dengan catatan bahwa kita selalu bergantung kepada Tuhan dan menyenangi satu dengan yang lain. Dan kita bergaul akrab di dalam rumah kita. Jangan sampai begini, kita bergaul akrab dengan teman-teman kita di luar rumah. Tetapi ketika pulang di rumah, masalah kecil saja jadi besar. Nah, mungkin ada satu ayat yang saya akan bagikan untuk keluarga-keluarga yang mendambakan hidup harmonis atau surga kecil atas dunia ini. Saya bisa bacakan di dalam Filipi 4 ayat 13. Nah, Filipi 4 ayat 13 ini mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, biasanya untuk rumah tangga yang muda, seringkali mereka tidak bisa keluar dari konflik yang berkepanjangan. Sehingga akibatnya yang tadi, perceraian. Nah, tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Nah, jalan keluar, kita datang kepada Tuhan, seperti yang dikatakan dalam Filipi 4 ayat 13 tadi. Terima kasih. Ya. Sekarang dari pendeta, silakan. Ya, memang banyak perbedaan, banyak konflik yang terjadi di dalam rumah tangga. Tapi kalau rumah tangga itu mengutamakan Tuhan, Yesus di dalam rumah tangga. Kemudian sesudah mengutamakan Tuhan, dia mengasihi satu dengan yang lain, dan kemudian akan berdampak lagi kepada orang lain di luar dari keluarga, yaitu sesama orang-orang yang ada di sekitar, di lingkungan di mana mereka tinggal, kemudian berdampak kepada gereja. Karena itu sudah dimulai dari keluarga yang mengutamakan Tuhan. Jadi itulah berkat yang diterima dari orang-orang atau keluarga yang mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Baik. With God, nothing is impossible ya. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan penjelasan yang begitu menarik dan bermanfaat, yang kami percaya sudah membekali para sahabat Kapas sehubungan dengan bagaimana mengatasi konflik di dalam rumah tangga. Dan Pendeta Stephen Jacob, untuk mengakhiri diskusi kita, bolehkah Pendeta pimpin kita di dalam doa? Silakan. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami, Tuhan kami yang di surga, Allah yang selalu menolong dan melindungi kami, Allah yang menjadi kepala keluarga rumah tangga kami. Pada saat ini kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena kami boleh mengetahui penyebab-penyebab konflik di dalam rumah tangga. Kami boleh mendapatinya dan kami bersyukur oleh karena ketika kami mengutamakan Tuhan di dalam rumah tangga kami, maka konflik yang terjadi bukan menjadi satu masalah di dalam rumah tangga, tetapi perbedaan-perbedaan yang ada di dalam rumah tangga, baik suami, istri, dan anak-anak, itu akan menjadi indah oleh karena Tuhan yang mempersatukan perbedaan-perbedaan di dalam rumah tangga kami. Kiranya Engkau sebagai Allah kami yang akan menolong, memberkati sahabat Kapas yang ada di rumah dan di mana saja mereka berada. Memberkati kami semua pada sepanjang kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, karena kami sembahkan doa ini dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Stephen Jacob dan Ibu.
sudah boleh menjadi narasumber yang inspirasi dan memberikan manfaat melalui diskusi kita kepada sahabat Kapas yang menyaksikan. Doa kami kiranya Tuhan akan selalu menyertai, memberkati pendeta dan ibu bersama dengan keluarga. Terima kasih untuk semua sahabat Hope Channel Indonesia yang sudah bergabung dengan kami dalam program Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga Cornelius Media. Dengan demikian berakhirlah sudah kebersamaan kita, dan kalau sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa subscribe, like, dan share channel YouTube Cornelius Media. Dan jangan lupa bergabung kembali dengan kami dalam program yang sama pada episode selanjutnya. Terima kasih atas kesetiaan Anda bergabung dengan kami. Jangan lupa saksikan, ikuti program menarik lain dari Cornelius Media yang pastinya akan memberkati Anda. Menjadi sahabat Kapas, kita belajar bersama, kita bertumbuh bersama, bahagia bersama, dan bersiap ke surga bersama, sebab keluarga Allah pasti akan ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto bersama narasumber kita, keluarga Pendeta Jacob Paul I. Sampai jumpa lagi dan salam Kapas.